hari Minggu Jumat Tuhan. Selamat kembali bertemu di dalam hadirat Tuhan. Mari saya jemput kita semua yang ada di rumah. Mari kita berkumpul bersama keluarga kita. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan pribadi yang kami andalkan Tuhan. Tuhan
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan berkati, Engkau Tuhan memberkati, Kau penyembuh, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya Tuhan, Kau yang kami andalkan. Kami percaya Tuhan, Kau perlindungan kami, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Kami bersyukur, Kaulah yang baik, Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Sion bagimu, syukur, syukur, haleluya, Terima kasih Tuhan, Engkau yang baik Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menjadi tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan keluarga demi keluarga Tuhan. Kami berjuang saat ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan, yang kami sendiri kami takut Tuhan. Tapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar Tuhan, Allah yang selalu melindungi kami, Allah yang selalu pelihara kami. Engkau gak pernah tinggalin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami mau buka ibadah kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu boleh tinggal di dalam kami, keluarga demi keluarga, di setiap rumah yang menyaksikan Tuhan video ini melalui YouTube, baik itu jemaat Tuhan, Kesia Ceria maupun orang-orang yang lain Tuhan. Biarlah ibadah kami ini, pujian penyembahan kami ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami menyembah Allah yang besar. Haleluya. Amin. Halo
Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, semua yang menonton tayangan live YouTube ini, mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau datang di dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau serukan namanya sebab Tuhan baik. Dialah tempat perlindungan kita. Mari kita mau bersyukur karena kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam lembah sekalipun, Engkau tetap Allah yang menyertai kami. Maka jiwaku memuji Engkau, hatiku berserah penuh, memuji dan menyembah Engkau. Itu yang ku rindu. Haleluya Yesus.
setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yesus, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh Yesus, jiwaku memuji-Mu. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yesus, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, Yesus, Kau besertaku. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia. Hari ini, di minggu pagi ini, kita sekali lagi diberi kesempatan untuk memuji-muji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan menikmati hadirat-Nya. Sekalipun kita semua berada dalam suasana pandemi, tetapi kita tahu pandemi tidak bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan saudara seiman. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati dengan puji-pujian dan penyembahan kita. Mari siapkan hati, buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan, rindukanlah firman-Nya memberkati kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu di minggu pagi hari ini. Engkau berikan kepada kami kesempatan sekali lagi menikmati hadirat-Mu. Dan sekali lagi kami diberi kesempatan untuk mendengar firman. Pikiran, hati, tubuh, jiwa, roh ini tawanlah oleh roh-Mu, ya Tuhan. Roh Kudus bawalah kami untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Agar kami dengar-dengaran, kami mengerti, kami menangkap maksud firman Tuhan. Kami diubahkan, dibaharui, dan kami didorong, dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setelah pada minggu yang lalu kita belajar kebenaran firman Tuhan yang dimana membahas tentang meterai darah Kristus. Darah Yesus meterai kasih Allah kepada kita. Di dalam Ibrani 10 ayat 19-25 kita sudah belajar kemarin ya minggu yang lalu bahwa darah Yesus membawa kita kepada jalan hidup yang baru. Di mana yang pertama, hati nurani kita disucikan oleh darah Yesus. Yang kedua, iman dan pengharapan kita diteguhkan oleh kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kasih di antara kita dimurnikan, ya, diteguhkan, dimeteraikan oleh darah Kristus yang adalah merupakan meterai kasih Allah. Sehingga kasih di antara kita disempurnakan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita sekaliannya untuk kita sekali lagi belajar tentang fakta kuasa darah Yesus. Dan saya memberi judul minggu pagi hari ini kebenaran firman Tuhannya adalah
Darah Yesus adalah perlindungan di tengah perjuangan. Kuasa darah Yesus adalah perlindungan di tengah perjuangan. Kehidupan yang kita sedang jalani sekarang ini sesungguhnya adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Dan saudara-saudara, pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini memberitahukan kepada kita bahwa akhir zaman sesungguhnya sedang datang. Dan kita sedang berada di ujung akhir zaman. Bukan di awal akhir zaman, tetapi kita berada di ujung akhir zaman. Semua tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah digenapi. Dan apa yang sedang terjadi sekarang ini, bahwa Yesus mengatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Lalu barulah datang kesudahannya. Saudara, Injil kerajaan ini telah diberitakan melalui pandemi. Justru pemberitaan firman secara online itu berarti tanpa batas sedang terjadi. Dan itu berarti janji kedatangannya itu sedang digenapi. Saudara-saudara, fakta yang tercatat di dalam Wahyu 12 ayat 11 sampai 12, demikian firman Tuhan. Wahyu 11 ayat 11 sampai 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara, tanda-tanda zaman, segala kejahatan dan segala kebobrokan moral yang sedang terjadi, itu adalah satu tanda bahwa si setan tidak tinggal diam. Dan ia sedang mengamuk, mencoba untuk menghancurkan, membinasakan kehidupan manusia. Teristimewa adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu diserang habis-habisan. Gereja dibombardir habis-habisan. Kesesatan, kejahatan-kejahatan moral yang najis dan cemar, itu sedang ia beritakan, sedang ia pengaruhi, sedang ia gencar-gencarkan melanda dunia ini. Termasuk pandemi COVID-19. Iblis menunggangi itu juga. Lewat virus corona itu, ia menebar ketakutan di mana-mana. Dan ia menggagalkan semua prestasi-prestasi manusia, sehingga penyakit itu pun tidak tersembuhkan, belum disembuhkan obatnya. Dan yang terjadi justru virus itu berkembang dalam varian-varian yang baru. Itu fakta yang sedang terjadi, menunjukkan bahwa ia benar-benar begitu geram. Dan ia mengetahui waktunya sudah sangat singkat. Dan ia kerja lembur untuk menghancurkan umat manusia. Teristimewa menghancurkan gerejanya. Dan saudara-saudara, kabar baiknya adalah di dalam ayatnya yang ke-11, bahwa kita orang-orang yang percaya, kita dapat mengalahkan iblis, antek-anteknya, dan segala pekerjaan tipu muslihatnya oleh darah Yesus. Dikatakan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita sebagai orang-orang percaya. Kita beroleh kemenangan untuk
menghancurkan setan dan segala pekerjaan tipu muslihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini kebenaran firman Tuhan berbicara tentang darah Kristus adalah perlindungan di tengah perjuangan, itu karena memang faktanya begitu. Kita terlindung di tengah perjuangan hidup kita oleh adanya darah Kristus yang telah tertumpah bagi kita. Hal fakta bahwa darah Kristus adalah perlindungan di tengah perjuangan kita, itu sudah dinubuatkan sejak peristiwa pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana Paskah pertama terjadi, yaitu saat bangsa Israel diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk menyembelih seekor domba. Dagingnya dimakan, lalu darahnya dibasuhkan di ambang atas pintu rumah mereka dan di tiang-tiang pintu rumah mereka, sebagai tanda agar ketika malaikat maut melewati rumah-rumah yang ada di seluruh tanah Mesir, ketika melihat darah domba itu, maka malaikat maut itu akan lewat saja, dan setiap rumah yang tidak ada tanda darah domba, maka malaikat maut masuk ke dalam rumah dan ada kematian anak-anak sulung yang terjadi dalam rumah itu. Saudara-saudara yang dikasihi, demikianlah Yohanes pasalnya yang kedua jelas dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itu adalah nubuatan tentang darah Yesus yang menjadi perlindungan bagi kita yang percaya dari ancaman kuasa dosa, dari tipu muslihat si jahat yang hendak menghancurkan dan membunuh kita. Darah Yesus adalah perlindungan di tengah perjuangan hidup kita yang sedang kita jalani. Dan hari ini kita mau belajar bersama tentang satu peristiwa lagi yang semakin menegaskan bahwa darah Yesus adalah perlindungan bagi kita di tengah perjuangan hidup ini. Kita akan belajar bersama dari peristiwa yang dialami oleh seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Saudara pasti kenal dan tahu tentang siapa Rahab itu. Ya, dia adalah perempuan yang diselamatkan dari penghancuran kota Yeriko. Sebelumnya, saudara-saudara, ketika bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, Musa selanjutnya memimpin mereka menyeberangi laut Teberau. Lalu selanjutnya Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamat-amati tanah Kanaan. Dan kemudian ke-12 pengintai itu datang memberi laporan. 10 pengintai melaporkan hal-hal yang memang baik, tetapi ada hal-hal yang kemudian juga membuat kecut dan tawar hati orang Israel. Yaitu bahwa mereka mengatakan tidak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan dan mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Sebab memang negeri itu
berlimpah gandum, susu dan madunya, ya anggurnya baik, tetapi di sana juga penduduknya adalah orang-orang raksasa yang tinggi besar dan tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Ya. Dikatakan bahwa kita seperti belalang saja di mata mereka. Saudara-saudara, tetapi dua orang, yaitu Yosua dan Kaleb, memberi laporan yang berbeda dengan mereka. Yang samanya memang fakta tentang apa yang terjadi. Tetapi mereka kemudian menyatakan iman mereka bahwa kita bisa mengalahkan orang-orang Kanaan itu dan menduduki tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan sebagai tanah perjanjian yang akan menjadi tanah yang dimiliki oleh orang Israel. Dengan dasar seperti Tuhan telah menolong mereka melepaskan dari bangsa Mesir, membawa mereka menyeberangi Laut Teberal, Laut Merah. Mereka percaya bahwa Tuhan juga yang sama akan menyerahkan orang Kanaan kepada mereka. Dan mereka akan tinggal di tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi saudara, kita bisa belajar di sini. Kita pun terkadang seperti itu. Kita sudah tahu bahwa darah Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa, melindungi kita di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita. Kita pasti punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa yang lalu. Sama seperti orang Israel. Ya, mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan luar biasa. Tetapi ketika memandang ke depan tentang tantangan hidup yang tidak mudah, banyak kali kita seperti orang Israel juga melupakan kuasa darah Yesus yang merupakan perlindungan kita di tengah perjuangan kehidupan ini. Mari kita belajar, jangan mengulangi kesalahan yang sama yang menyebabkan satu generasi itu binasa. Ketika orang Israel mendengar laporan dari 10 orang yang mewakili 10 suku di antara mereka, bahwa mereka menjadi kecut dan tawar hati, dan mereka meragukan dan tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Tuhan marah murka kepada mereka, dan bahwa keturunan yang keluar dari Mesir yang berusia 20 tahun ke atas akan binasa di padang gurun. Selama 40 tahun mereka akan muter-muter sampai keturunan yang berusia 20 tahun ke atas ketika keluar dari Mesir itu mati semuanya. Dan barulah mereka keturunan berikutnya yang berusia 20 tahun ke bawah, ketika keluar dari Mesir, mereka yang akan sampai bisa memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita. Jangan lagi meragukan Tuhan. Dia yang telah mencurahkan darahnya, menebus kita, dan melindungi kita di tengah perjalanan hidup ini, pun akan terus melindungi kita sampai kita masuk ke tanah perjanjian surgawi yang Bapa sediakan bagi kita. Haleluya, haleluya. Lihatlah ketika orang Israel sudah 40 tahun mutar-mutar di padang gurun, dan Musa digantikan oleh Yosua. Yosua kemudian selanjutnya mengutus 2 orang saja, bukan 10 orang, 2 orang saja.
bukan 12 orang. Ya. Semula Musa mengutus 12, tapi kini Yosua mengutus 2 orang saja untuk mengintai kota pertama, ya, setelah menyeberangi sungai Yordan, yaitu kota Yeriko. Dan 2 orang itu diutus, dan kedapatanlah mereka, yaitu 2 orang itu, ketahuan oleh orang-orang Yeriko dan dilaporkan kepada raja Yeriko. Lalu segeralah diutus, ya, tentara Yeriko untuk, ya, menangkap, ya, 2 pengintai orang Israel itu. Dan kedapatan bahwa mereka bersembunyi di rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Dan kita belajar dari peristiwa ini, ya, yaitu Rahab yang dicatat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 mencatat tentang peristiwa Rahab yang menyembunyikan pengintai itu, tetapi yang kemudian diselamatkan dari penghancuran tanah Yeriko, ya, kota Yeriko. Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani ke-11 ayatnya yang ke-31, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dikatakan di sini, karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama orang-orang durhaka. Saudara-saudara, kota Yeriko penduduknya jahat, di pemandangan Tuhan bahkan sebagai orang-orang durhaka yang memang hendak dibinasakan, ya, sebagai penghukuman karena mereka berlaku jahat dalam kehidupan berdosa mereka. Tetapi ada seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, yang telah menyambut 2 pengintai yang diutus oleh Yosua, yang menyebabkan mereka akhirnya diselamatkan. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk perempuan sundal yang bernama Rahab. Iman perempuan sundal Rahab itu, ketika tahu ada 2 pengintai Israel itu, lalu ia segera menyembunyikan 2 pengintai itu karena ia beriman, ya, dengan berkata di dalam Yosua pasalnya yang kedua, ya, ayatnya yang ke-8, demikian. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Ya. Si Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu di atas rumah atap di soto itu. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ayat yang ke-11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas
dan di bumi di bawah. Ini pengakuan iman Rahab yang menyelamatkan dia. Lalu kita tahu bahwa selanjutnya Rahab menolong dua pengintai itu dengan menurunkan mereka dari jendela rumahnya yang memang berada persis di tembok Yeriko itu. Dan lihatlah apa yang kemudian dikatakan oleh Rahab kepada pengintai itu. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Jadi, saudara, Rahab memang perempuan sundal. Itu memang suatu profesi yang tidak baik. Tetapi demi didengarnya bahwa apa yang di hadapan dia adalah dua orang pengintai orang Israel, muncul imannya bahwa memang Tuhan telah menyerahkan Yeriko ke tangan orang Israel. Dan dikatakan di sini bahwa sejak kami mendengar bahwa Tuhan mengeringkan laut Teberau, dan bagaimana Tuhan menolong orang Israel mengalahkan bangsa-bangsa di tengah perjalanan mereka, itu membuat orang-orang Yeriko menjadi gemetar. Dan disebut di sini, setiap orang yang menghadapi kamu, kami menjadi tawar hati, jatuh semangat setiap orang. Orang-orang Yeriko ketika mendengar, mengetahui kedahsyatan Allahnya orang Israel, semangat mereka menjadi hancur. Mereka gemetar, takut menghadapi orang Israel. Saudara, sejak kapan itu orang Yeriko menjadi takut dan gemetar menghadapi orang Israel? Rahab bersaksi bahwa sejak mereka mendengar, mengetahui Tuhan mengeringkan laut Teberau dan mengalahkan raja-raja yang dihadapi sepanjang perjalanan orang Israel, itu berarti sejak 40 tahun. Karena orang Israel 40 tahun berkeliling di padang gurun. Sejak keluar dari tanah Mesir menyeberangi laut Teberau itu 40 tahun yang lalu. Tetapi dari 40 tahun yang lalu sampai pengintai itu datang dan bertemu dengan Rahab, mereka dikuasai kegentaran dan ketakutan. 40 tahun. Takut dan gemetar. Saudara-saudara, banyak kali kita juga seperti itu. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa darah Kristus itu adalah perlindungan di tengah perjuangan kehidupan kita. Tetapi banyak kali kita gemetar, takut menghadapi tantangan-tantangan musuh si setan itu di dalam perjuangan kehidupan kita. Saudara, Yeriko penduduknya itu takut, gemetar. Tetapi orang Israel, 10 pengintai itu kecuali Yosua dan Kaleb, yang 40 tahun yang lalu itu, yang diutus Musa, memberi laporan kepada Musa, juga takut dan gentar. Jadi
Saudara, orang-orang Israel dipengaruhi oleh 10 pengintai takut dan gentar menghadapi penduduk Kanaan. Yaitu salah satunya kota Yeriko, itu kota yang terbesar di daerah Kanaan. Di pihak lain, orang Kanaan juga takut sebenarnya menghadapi bangsa Israel. Karena Allahnya orang Israel itu dahsyat. Mengeringkan laut Teberal dan berpihak kepada orang Israel. Allah yang di atas, yang di langit. Allah yang di bumi, yang di bawah. Mereka mengakui itu. Saudara-saudara, banyak kali kita seperti itu. Kita takut kepada musuh-musuh kita, kepada setan dan segala tipu muslihat kuasa yang jahat. Sedangkan di pihak lain sebenarnya setan juga takut menghadapi kita, orang-orang yang percaya. Karena ada darah Kristus yang melindungi kita. Setan gemetar, tetapi banyak kali kita juga menjadi ciut ketika menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Ketika berhadapan dengan kuasa-kuasa jahat dan segala tipu muslihat pengaruhnya yang jahat dalam kehidupan perjuangan kita di dunia. Itu suatu realita yang bodoh. Tetapi faktanya begitu. Kenapa? Karena kita lupa darah Kristus itu perlindungan kita. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi terhadap segala sesuatu yang kita hadapi di perjuangan kehidupan kita. Sebab darah Kristus melindungi kita. Haleluya. Haleluya. Kuasa yang di dalam kita lebih besar daripada yang kuasa di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan sedemikian. Setelah Rahab berkata sedemikian kepada 2 pengintai itu, menyatakan bahwa kota Yeriko memang pasti dikalahkan oleh orang Israel. Maka kedua pengintai itu menjawab dalam Yosua pasal yang kedua ayat 14. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi saudara-saudara, jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya yang ada di rumahnya. Dan dijamin oleh 2 pengintai itu. Dan dikatakan bahwa Tuhan nanti pasti memberikan negeri ini kepada kami. Dan kami akan menunjukkan terima kasih kepada kamu. Asal jangan kamu kabarkan perkara kami kepada Raja Yeriko dan tentaranya. Lalu dikatakan ayat 16, berkatalah Rahab kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan
di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka kemudian. Perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Nah, saudara, dua pengintai diturunkan oleh Rahab dengan memakai tali kirmizi. Lalu ketika pengintai itu hendak meninggalkan tempat di mana mereka bersembunyi di rumah Rahab, pengintai itu mengatakan, saatnya nanti Tuhan menyerahkan negeri kami. Biarlah tali kirmizi ini menjadi tanda di jendela rumahmu. Dan lewat inilah semua keluargamu, ayahmu, ibumu, saudara-saudaramu laki-laki dan perempuan dan kaum keluargamu yang ada di rumahmu akan selamat. Saudara, demikianlah juga. Tali kirmizi itu berwarna merah. Firman Tuhan berkatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Jadi tali kirmizi itu berwarna merah. Itu tanda lambang dari darah Yesus. Itu berarti, saudara, ketika darah Yesus menandai kehidupan kita orang percaya, maka perlindungan Allah bagi kita itu terjadi. Seperti Rahab dan kaum keluarganya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan diselamatkan. Demikian kita. Saat terus kita percaya dan bergantung kepada kuasa darah Yesus dalam kehidupan kita, maka seisi keluarga kita diselamatkan. Bawa seisi keluarga kita untuk berlindung pada kuasa darah Yesus. Rahab, seorang perempuan sundal yang beriman, punya kasih kepada orang tua dan bahkan sanak saudaranya yang lain. Menjadi pelajaran bagi kita. Banyak kali kita menganggap diri kita sok suci, paling benar. Tetapi faktanya kita tidak mengasihi orang tua, kakak, adik, atau sanak saudara kita. Rahab, seorang perempuan berdosa. Ketika ia tahu ada jaminan perlindungan nanti ketika orang Israel mengalahkan kota Yeriko, Rahab segera mengajak orang tua, sanak saudaranya, kaum keluarganya untuk tinggal di rumahnya, berlindung di dalam rumahnya. Sebab ada jaminan dari kedua pengintai itu bahwa tali kirmizi ini jikalau terus bergantung dan ada di jendelanya ketika orang Israel datang untuk mengalahkan, maka seisi keluarganya akan selamat. Rahab melakukan itu. Terbukti, tercatat di dalam Yosua pasalnya yang ke-6 tentang penghancuran kota Yeriko. Setiap hari, dari hari pertama sampai hari yang ke-6, orang Israel dengan pasukannya yang di depan adalah tabut perjanjian dan para imam,
lalu kemudian di belakangnya para penyanyi-penyanyi dan tentara itu keliling tembok Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 mereka mengelilingi 7 kali. Dan pada kali yang ke-7, di hari yang ke-7 itu, maka trompet dibunyikan, sorak-sorai itu dikumandangkan. Lalu saat itulah tembok Yeriko runtuh. Lalu kemudian tentara Israel bisa masuk ke dalam dan merebut kota itu. Tetapi ada satu tembok yang tidak hancur, yaitu tembok di mana rumah Rahab ada di situ. Kenapa rumah Rahab di tembok Yeriko itu tidak hancur? Karena ada tali kemizi di situ. Sebagai tanda perlindungan, tanda perjanjian keselamatan. Lalu memang keluarganya diselamatkan. Tercatat di dalam Yosua pasal yang ke-6, setelah negeri itu dihancurkan, ayatnya yang ke-22 dikatakan, tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya, dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Haleluya. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi digenapi perjanjiannya. Rahab dan kaum keluarganya seperti disebutkan itu. Orang tuanya, sanak saudaranya, bahkan kaum keluarganya, semua selamat. Sementara semua penduduk Yeriko dibinasakan. Hanya harta benda saja yang diselamatkan. Lalu Rahab dijemput oleh kedua pengintai itu, dibawa keluar dari kota Yeriko, dan diselamatkan. Terjadi kegenapan di sana. Demikian pula lah kita, saudara. Darah Kristus adalah jaminan perlindungan kita. Dunia akan dibinasakan dengan segala isinya. Tetapi orang yang ada berlindung dalam kuasa darah Yesus akan diselamatkan. Dibawa keluar dari dunia yang akan dibinasakan ini. Untuk masuk ke tanah perjanjian yang bakal, yaitu surga yang telah Bapa sediakan bagi kita. Saudara-saudara, ayatnya yang ke-25 dikatakan, demikianlah perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara, lihat disebut di sana ayatnya yang ke-29. Demikian Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya diselamatkan. Tapi kemudian maka diamlah perempuan itu. Rahab tidak disebut lagi sebagai perempuan sundal. Karena imannya, hidupnya dibaharui. Ia mengalami pertobatan. Saudara-saudara, jikalau sungguh kita beriman kepada perlindungan kuasa darah Yesus, maka kita diubahkan. Hidup kita dibaharui. Tidak seperti dulu lagi. Saudara-saudara, jika sungguh darah Kristus adalah perlindungan kita, maka
itu pasti berdampak hidup kita diubahkan. Saudara-saudara, hanya satu tanda, tali saja, tali kirmizi. Orang yang berkumpul diam di rumah Rahab diselamatkan. Saudara-saudara, demikian berlaku bagi darah Kristus, bagi kita. Satu dosa saja bisa menyebabkan kesempatan si jahat itu, iblis dan antek-anteknya dan pengaruh dosa itu menghancurkan kita. Tetapi sebaliknya, satu tetes darah Kristus saja sanggup menghancurkan segala kuasa jahat yang coba untuk mendominasi kita, membinasakan kita. Darah Kristus berkuasa menjadikan perlindungan bagi kita di tengah perjuangan hidup ini. Saudara tahu bahwa Rahab yang tinggal di lingkungan orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, kemudian menikah dengan anak dari keturunan suku Yehuda, yaitu Nason. Lalu kemudian Rahab mempunyai anak yang namanya Boas. Lalu Boas menikahi Rut. Lalu dari pernikahan Boas dan Rut melahirkan Isai. Saudara tahu Isai? Isai itu bapak dari Daud. Saudara tahu? Daud kemudian keturunan Daud melahirkan Yesus Kristus. Tuhan bisa pakai Rahab yang dulunya perempuan Sunda menjadi garis keturunan Sang Juru Selamat. Itu mengajarkan kepada kita, berapapun kelamnya masa lalu kita, ketika kita bertobat dan sungguh-sungguh ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus, dan kita diubahkan, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai saudara. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi Tuhan melihat darah Kristus yang telah termeterai dalam hidup kita. Dan Tuhan akan pakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya, rencana agung keselamatan bagi umat manusia. Tuhan bisa pakai kita. Haleluya. Nah, dari sini kita beroleh pelajaran banyak. Biarlah kita klaim terus kuasa darah Yesus dalam hidup kita. Orang Israel di dalam rumah mereka dengan hisop mereka laburkan, mereka basuh tiang ambang pintu itu dengan darah domba. Saudara, hisop itu seperti kuas begitu, itu seperti lidah dan itu dibasuhkan. Aplikasinya dalam hidup kita, jika kita tahu kuasa darah Yesus itu adalah perlindungan kita, seperti kitab Wahyu mengatakan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian perkataan kita, oleh perkataan kesaksian kita dimenangkan, kita beroleh kemenangan di dalam perjuangan hidup kita. Mari perkatakan darah Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, agar perlindungan Tuhan nyata. Itulah ungkapan seperti kitab Wahyu mengatakan, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Jangan takut menghadapi segala tantangan dalam perjuangan hidup kita di akhir zaman. Ada perlindungan darah Yesus. Mari kita berdoa. Angkat tangan saudara. Jika saudara sedang menghadapi perjuangan apapun, mari klaim darah Yesus. Mari
ucapkan perkataan kesaksian iman kita bahwa darah Kristus membasuh kehidupan kita, menjadi perlindungan total, sempurna, apapun tantangan perjuangan hidup kita. Haleluya. Bapa dalam surga, Engkau melihat umat-Mu, hati-hati yang terbuka, tangan-tangan yang terangkat, doa yang dinaikkan dalam berseru-seru sungguh dalam iman kepadamu. Kuasa darah Kristus nyatalah, terbukti dalam kehidupan umat. Yang lemah jadi kuat, yang terikat dilepaskan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang menemui jalan buntu Tuhan bukakan jalan, dan mujizat terjadilah. Segala beban-beban kehidupan Tuhan akan lepaskan mereka, dan mujizat itu nyata sehingga umat-Mu tetap terlindung di tengah perjuangan kehidupan ini. Sebab darah Yesus tetap berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Kami umat yang lebih dari pemenang. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Engkau ditinggikan, diagungkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kami percaya Tuhan. Hey, Engkau dahsyat bagi hidup kami Tuhan. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih, amin, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Amin, amin, amin Tuhan. Percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, semuanya karena Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Jika Allah di pihak,
Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus, perlindungan di tengah perjuangan hidup kita. Mari kita berdoa dengan iman bahwa kuasa darah Yesus tetap menjadi perlindungan kita dan nyata membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Mari kita akhiri ibadah doa ini dan biarlah meterai darah Kristus terus berlaku dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Kini Tuhan, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur sebab Engkau melawat bangsa kami. Kami percaya Tuhan sedang menyembuhkan bangsa kami. Akan terjadi bahwa paparan dari virus corona akan menurun dan akan melandai dan turun dalam nama Yesus. Tidak ada lagi orang-orang yang terpapar virus corona. Dan yang sakit disembuhkan oleh kadabilur-bilur Yesus. Menyempurnakan semua obat-obatan, makanan, minuman, dan semua penanganan-penanganan medis yang dikerjakan diberkati. Kesembuhan hanyalah daripadamu Tuhan. Indonesia sembuh, Indonesia sehat, Indonesia kuat. Dan bawalah bangsa ini untuk bertelut dan lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada kematian massal. Yang ada adalah pertobatan massal dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati pemerintah kami dan segala usahanya. Engkau berkati perekonomian negeri ini, keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati juga umat-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga, pribadi-pribadi. Lindungilah ya Tuhan. Kami percaya perlindungan darah Kristus berlaku dalam kehidupan keseharian umat-Mu. Haleluya. Dan berkatilah setiap pekerjaan usaha umat-Mu. Dan biarlah mereka beruntung dan berhasil dalam segala jerih payah mereka. Diberkati lalu jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, selesai ibadah ini. Engkau berkati semua yang telah terlibat dalam pelayanan ini. Engkau memberkati tim Serafim, tim media. Engkau memberkati para pendoa syafaat. Engkau memberkati semua yang menyaksikan ibadah ini. Ya Tuhan, dimanapun mereka menyaksikannya. Dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah setiap persembahan-persembahan, ucapan syukur yang dibawa ke dalam rumah Tuhan. Melalui transfer, Tuhan berkatilah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala persembahan-persembahan mingguan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, Tuhan berkatilah. Seperti janji-Mu, bahwa Engkau akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan segala kekayaan kasih karunia ke dalam ribaan umat. Dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Kristus. Demikianlah. Darah Yesus adalah perlindungan di tengah perjuangan kehidupan kita. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita mengatakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.